Dia setiap ngomong, makanya lu keluar, jangan di dalam mulu. Makanya lu keluar, jangan di rumah terus. Duit tuh udah banyak, ngapain lu di rumah mulu ngejahit? Urusan apa? Emang lu ngasih duit sama gua? Kalau lu ngasih duit, oke lah gue keluar, oke? Keluar ngapain? Lu mau ngapain kalau gua udah keluar? Lu mau ngasih duit 1 M? Begitulah orang ya teman-teman, selalu mencari kesalahan orang lain tanpa introspeksi. Please buat kamu para ibu-ibu, jangan ngurusin urusan orang lain. Terserah dia, mau dia di luar aja, di dalam aja, yang penting nggak ngerugiin. Kalau selama dia nggak minta makan di kamu, ya udah, terserah dia mau ngelakuin apa. Kamu bertetanggalah yang baik gitu ya, istilahnya kalau ketemu ya udah salam gitu kan, apa kabar, bercanda sih bercanda, ya nggak usah bawa-bawa makanya lu keluar, jangan di dalam mulu. Allah, sakit banget itu. Aku nggak pernah dibentak sama orang ya, kalau digituin aku ngerasa orang kayak sok hebat gitu ya, sok gimana ya, mungkin dia apa ya, pikirannya apa, udah tua tapi kekanak-kanakan gitu. Mau benerin ATM Pak Su yang rusak. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Nah, kali ini Pak Su itu cuti ya teman-teman. Nah, karena cuti kita manfaatkan untuk membetulkan ATM-nya yang rusak atau mobile bankingnya yang rusak ya. Oke? Nah, tuh Pak Su mau persiapan ya teman-teman, mau persiapan untuk membetulkan ATM. Jadi kita OTW ke banknya ya teman-teman, kita betulkan mobile bankingnya biar nanti bisa cek-cek, meskipun ya di ATM-nya nggak ada saldonya, tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting kan udah betul gitu ya, kali aja ada yang mau transfer. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, jangan di skip-skip, ikutin terus aktivitas aku hari ini, oke? Ini rumahnya mau aku kunci aja, mudah-mudahan bisa ketutup ya, soalnya kalau ini lupa ini kipasnya nggak dimatiin. Nah, udah mati. Nih kita tutup ya. Nah, ketutup nih kalau musim panas. Kalau musim hujan nggak ketutup, soalnya kalau musim hujan itu kalau musim hujan itu ngembang. Nah, kita tutup. Gerbangnya udah mulai rusak. Bismillahirrohmanirrohim, kita berangkat guys. Panas ya, panas banget. Kalau siang tuh panas banget kalau di sini guys. Ada bis. Ada bis guys. Alhamdulillah aku dan Pak Su itu udah nyampe di banknya ya teman-teman. Nah, itu Pak Su lagi membetulkan ATM-nya dan aku duduk di sini. Dan sekarang Pak Su udah selesai ya teman-teman. Jadi kita langsung aja pulang
Tapi sebelumnya kita mau cuci motor dulu ya teman-teman, karena motornya udah sangat kotor. Jadi kenapa kita nggak pernah cuci motor di rumah? Karena di rumah itu airnya asin ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin karena di rawa gitu ya, jadi deket rawa jadi asin. Jadi nggak bagus deh kalau misalkan cuci barang elektronik atau cuci motor pakai air yang asin, pasti cepat berkarat gitu ya teman-teman. Setelah ini kita lanjut pulang ya teman-teman, karena besoknya kita mau ada tukang mau benerin depan rumah ya. Dan sebelumnya kita mampir dulu nih teman-teman di rumah makan Padang. Nah, kemudian video lanjut di pagi harinya ya teman-teman. Ini ada tukang benerin taman. Jadi tadinya kan depan teras aku tuh ada taman ya seperti itu. Nah, tamannya itu mau kita tutup aja ya. Soalnya ada tikus bersarang di situ. Kan ngeri ya teman-teman kalau nanti tikusnya malah jadi beranak pinak. Ya, ini murah aja sih ya teman-teman, nggak nyampe 1 juta, mungkin sekitar 500 ribuan habis sama bahannya gitu ya teman-teman. Karena pengerjaannya pun hanya 1 hari ya, jadi cuman semen gitu doang. Dan ini di malamnya ya teman-teman, di malam hari ada bapak-bapak lomba bulu tangkis gitu. Nah, ini bapak-bapak bulu tangkis, perlombaan bulu tangkis ya teman-teman. Ya, sebenarnya aku sama Paksu itu sering keluar ya teman-teman, dan malahan Paksu itu menjadi panitia acara di acara Agustusan di RT gitu ya teman-teman. Ya, tapi kadang ada aja orang yang julid ya teman-teman, yang selalu ngomong sama aku kalau enggak berpartisipasi gitu. Tapi ya sudahlah, biarin anjing menggonggong kapilah berlalu berlalu saja ya teman-teman. Jangan kita mendengarkan merisaukan omongan yang menyakitkan, itu tidak ada gunanya buat kita. Mau dijelaskan seperti apapun, kalau orang yang julid dan tidak suka sama kita akan tetap tidak percaya ya teman-teman. Jadi mendingan biarkan dia menggonggong aja ya teman-teman. Jangan dirisaukan kalau misalkan ada orang yang menyakiti kita. Mohon maaf ya teman-teman jika teman-teman tidak suka kalau misalkan aku cerita seperti ini, karena jujur aja lama-lama juga kesabaran aku itu pasti akan menipis ya teman-teman, jika ada orang yang terus-terusan menjas aku, terus-terusan mojokin aku, terus-terusan ngejulitin aku. Pasti aku juga ada titik jenuhnya dan titik keselnya gitu ya teman-teman, karena aku juga hanya manusia biasa ya teman-teman, yang bisa marah, bisa kesel, dan aku juga bukan malaikat yang hanya bisa berdiam aja ketika orang lain menghina aku, mencaci aku di depan umum. Ada seseorang yang sok-sokan menasehati aku di depan umum, dibilangin aku tidak partisipasi. Mungkin maksudnya dia mengingatkan, tapi kalau di depan umum itu bukan mengingatkan, apalagi menasehati ya teman-teman. Ngomongin kita di depan umum itu berarti mereka itu mempermalukan kita, itu menurut aku ya. Dan itu adalah orang yang julid atau syirik ya teman-teman. Orang yang julid dan syirik itu menurut aku adalah orang yang senang melihat orang lain susah, dan dia sedih ketika melihat kita bahagia gitu ya. Sedih dan kesal kalau kita bahagia, itu menurut aku ya teman-teman. Nah, ini pengerjaan yang kemarin ya teman-teman, taman di depan teras aku sudah ditutup ya, dan ini suasana di pagi hari. Dan aku berikan video lagi di malam hari ya teman-teman. Ini malam hari ada perlombaan
bulu tangkis dengan raketnya itu pakai raket kayak centong gitu ya teman-teman. Nah ini sebenarnya ya teman-teman, ibu-ibu di RT aku itu orangnya asik-asik semua, orangnya baik-baik semua, cuman nggak tahu kenapa ada salah satu orang yang ngomongnya itu suka pedes gitu. Kalau kritikan itu asal jeplak, dia nggak pernah mikir kalau omongannya itu menyakitkan hati orang lain atau tidak. Yang penting mungkin hatinya sendiri ya. 2000 years later. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya aktivitas aku di pagi hari. Dan aku mau belanja ya teman-teman, mau belanja ke depan, belanja sayur untuk masak sarapan pagi. Ikutin terus ya aktivitas aku, jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe. Oke? Aku mau belanja sayur, guys. Belanja sayur. Kita lihat ada nenek lampir nggak di situ. Alhamdulillah nggak ketemu nenek lampir, guys. Aku udah belanja, guys. Udah belanja. Aduh. Alhamdulillah ya, guys, udah nyampe rumah dan ini aku mau unboxing belanjaan aku ya. Tadi itu ya, alhamdulillah ya, di tukang sayur itu sepi, nggak ada orang. Dan biasanya kan ada tetangga aku ya yang keluar belanja. Dia sering bilang ke aku. Katanya Mbak Ningrum nggak pernah keluar. Katanya Mbak Ningrum nggak pernah keluar untuk ngapain aja, nggak pernah, dibilangnya kayak gitu. Padahal aku kan belanja ya, kalau nggak keluar ya gimana ya belanjanya ya. Emang nenek lampir, dasar orang julid ada aja di mana-mana. Di tempat kalian ada nggak sih orang-orang julid kayak gitu? Nih aku beli kangkung, terus aku beli apa? Aku beli mendoan, terus aku beli tahu Bandung, tahu susu. Jadi aku tuh kenapa yang nggak keluar-luar itu karena kan banyak kesibukan ya teman-teman. Aku nggak pernah ngurusin orang, tapi kenapa orang selalu aja ngurusin aku ya, nggak pernah istilahnya. Ya udahlah, hidup masing-masing gitu ya. Seneng banget gitu bikin orang kesel gitu, sampai kalau tiap ketemu yang diomongin, Mbak Ningrum nggak pernah keluar, makanya keluar dong, jangan di dalam mulu, jangan ngejahit mulu, ntar kan duitnya udah banyak, ngapain di dalam mulu. Usil banget ya teman-teman. Rumah-rumah saya, mau saya di dalam, mau saya di luar, urusannya apa coba sama tuh orang. Emang dasar orang julid deh, ampun. Nih aku ya beli ini, kayaknya tahunya bocor deh.
Tahunya bocor, iya tahunya. Nah, aku tempatin ke sini aja nih, tahunya bocor. Emang dasar ya orang tuh julid banget. Tadi malam aja ya di depan orang ngomong, waktu kemarin awalnya tuh di tukang sayur. Kenapa tuh aku males banget ya belanja sayur sekarang ini? Ya karena itu tetangga julid, yes. Tetangganya julid banget, asli julid banget. Keluar masih diomongin, kok di dalam mulu, nggak pernah keluar. Padahal aku kan udah di luar. Sampai dia ngomong kayak gitu juga kan aku udah di luar ya guys. Kayaknya pengen aku jambak deh kalau dia ngomong lagi sekali lagi kayak gitu. Sebel aku, jadi emosi guys. Nah, ini aku udah ya, udah belanja. Ada ini basah deh kayaknya. Ini dari tahu bocor. Sebenarnya aku tuh ya nggak pernah ya ribut sama orang, nggak pernah. Cuman tetangga itu satu doang, yang lainnya mah baik-baik gitu. Tetangga kanan kiri aku juga baik semua gitu kan. Untungnya tuh beda berapa rumah gitu, nggak sampai deket-deket banget. Ya iya, dia ya ngedeketin aku, tapi apa ya, tapi ngomongnya itu nyelekit, itu kayak habis makan cabai sekilo. Nyebelin. Nah, aku mau cuci piring dulu ya nanti. Bocor kayaknya. Bentar, aku langkahin, nggak apa-apa lah ya. Ini buat besok aja. Sekarang aku mau masak ini aja guys. Masak ini ini tahu ama apa namanya, kentang. Nanti besok aja. Aku mau cari apa namanya, mau cari telurnya dulu. Ini mau aku tumis pakai telur. Nanti besok ya, ini mau aku bikinin bergedel nanti besok buat kerja. Sini aku beli ini melon, harganya 17.000 guys. Aku tuh nggak suka ya, nggak pandai bertengkar sama orang. Tapi kalau sekali oke, 2 kali oke lah, nggak apa-apa 2 kali gitu ya. Ini udah lebih dari 3 kali dia selalu ngomong, aku Mbak Ningrum nggak pernah keluar, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah partisipasi, nggak ada partisipasi. Ya Allah, aku juga ya di RT juga ya selalu ikutan, apa juga, cuman arisan doang yang nggak ikutan. Ya kalau misalkan ada rapat RT juga, kalau aku bisa datang ya datang gitu. Ya namanya kalau misalkan malam-malam itu capek, orang kondisi badan tuh nggak sama gitu ya. Dikatain mulu. Sampai apa ya? Sampai aku udah diambang batas sabar gitu. Seumur hidup aku ya teman-teman, aku baru kali ini nemuin tetangga julid banget kayak gitu. Kalian punya nggak tetangga julid, super julid gitu ya, super julid banget gitu? Masa iya aku kalau keluar harus ngomong ke dia, Bu, saya mau keluar gitu? Ya Allah, masa sih? Dia aja kalau keluar atau kemana-mana gitu nggak pernah aku perhatiin dia lewat depan rumah aku. Depan rumah aku nggak pernah aku istilahnya lihat dia tiap hari itu. Bisa-bisanya dia selalu ngomong aku nggak pernah keluar. Emang dia matanya kayak CCTV gitu ya? Apa aku yang keluar, apa aku masuk gitu dia tahu gitu? Apa gitu kali ya dia orangnya?
pengen tahu aku keluar masuk, harus dia pasang CCTV gitu di rumah aku. Emang lu siapa? Kalau dia nonton video ini, syukur ya. Buat kamu yang suka julid sama aku, yang istilahnya kalau aku keluar atau masuk, apa kamu harus tahu gitu kan? Ya Allah, emang lu emak gua gitu ya kan? Emak aku aja dulu nggak kayak gitu deh kayaknya. Lu julid banget sih jadi orang. Harusnya ya makin tua tuh harus makin sadar, makin insaf, jangan kayak gitu, ya kan? Diomongin kayak gitu depan dia sekarang pasti wah 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 wah. Tapi kalau sekali lagi dia ngomong kayak gitu, asli aku bakalan lawan abis teman-teman. Orang kayak gitu kalau nggak dilawan, dia nggak bakalan tahu kesalahannya di mana. Bener nggak? Harus dilawan ya kan, orang yang kayak begitu. Kalau aku salah, aku terima gitu kan. Oke, aku diomongin sekali, aku terima. 2 kali aku terima. Ini lebih dari 3 kali dia ngomong, kamu kok nggak pernah keluar, bla bla bla. Setiap kali ketemu pasti ngomong kayak gitu. Perasaan ya, tetangga aku di RT aja ya, tetangga aku di RT yang lain, anggota yang lain itu nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Mungkin mereka ngomong sekali 2 kali udah selesai, sekali 2 kali udah selesai. Dia setiap ngomong, makanya lu keluar jangan di dalam mulu, makanya lu keluar jangan di rumah terus, duit tuh udah banyak, ngapain lu di rumah mulu ngejahit. Urusan apa? Emang lu ngasih duit sama gua? Kalau lu ngasih duit, oke lah gue keluar, oke? Keluar ngapain? Lu mau ngapain kalau gue udah keluar? Lu mau ngasih duit 1 M? Mohon maaf ya teman-teman jika aku emosi, super emosi hari ini ya, super emosi banget. Karena kejadiannya itu tadi malam aku digituin lagi. Terus 2 hari yang lalu aku digituin juga. Belum yang nggak kehitung ya berapa kali kalau ketemu dia selalu ngomong kayak gitu. Ini buat pelajaran semua teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun berada. Please kalian jangan selalu urusan tetangga kalian. Terserah mereka mau keluar, mau di dalam, mau apapun, mengerjakan apapun, terserah, asal jangan merugikan kamu. Kalau udah merugikan, kalau udah istilahnya merugikan, itu boleh kamu speak up, ngomong gitu ya kan. Dan saya juga pasti bakalan ngomong, bakalan ngelawan. Jangan karena dia lihat aku kayak pendiam, nggak bisa ngelawan, nggak bisa debat gitu ya. Aku tipe orang yang nggak suka debat dan nggak bisa debat. Kalau misalkan masalah debat-debat kayak gitu mungkin aku kalah. Kalau ada lomba debat mungkin aku kalah ya teman-teman. Tapi aku nggak pernah mulai pertikaian duluan. Kalau nggak dimulai aku nggak pernah namanya ngebales gitu ya. Dan aku juga ngebales setelah beberapa kali disakitin. Kalau aku nggak disakitin beberapa kali, aku nggak bakalan ngebales. Tapi karena ini udah lebih dari 3 kali, oke, fix nanti kalau misalkan dia ngomong lagi, kalau dia ngomong lagi nyakitin lagi aku, pasti aku bela diri aku sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bakalan ngebela kita kecuali diri kita sendiri. Bener nggak? Kalau suami aku, apakah suaminya nggak ngebelain teman-teman? Tapi suami aku juga sama, orangnya nggak suka ribut, nggak mau debat, nggak suka nyari masalah. Kalau nggak suka ya udah didiemin gitu ya. Aku juga awal-awal gitu ya, nggak suka aku diemin. Tapi sekali diemin, 2 kali diemin, 3 kali, sampai mungkin nggak kehitung berapa kali kalau ketemu dia ngomongnya kayak gitu terus. Padahal aku udah keluar,
apa yang salah gitu di diri aku gitu ya kan. Aku udah introspeksi, oke lah aku keluar gitu kan. Pas keluar juga nggak ada orang di luarnya juga, dia juga sekarang lagi molor, nggak keluar. Aku lihat rumahnya pintunya ketutup juga, nggak ada orang gitu. Ya begitulah orang ya teman-teman, selalu mencari kesalahan orang lain tanpa introspeksi. Please buat kamu para ibu-ibu, jangan ngurusin urusan orang lain. Terserah dia, mau dia di luar aja di dalam aja, yang penting nggak ngerugiin. Kalau selama dia nggak minta makan di kamu, ya udah terserah dia mau ngelakuin apa. Kamu bertetanggalah yang baik gitu ya, istilahnya kalau ketemu ya udah salam gitu kan, apa kabar, bercanda sih bercanda, ya nggak usah bawa-bawa makanya lu keluar jangan di dalam mulu. Allah, sakit banget itu. Aku nggak pernah dibentak sama orang ya, kalau digituin aku ngerasa orang kayak sok hebat gitu ya, sok gimana ya, mungkin dia apa ya pikirannya, apa udah tua tapi kekanak-kanakan gitu, lebih muda aku. Makanya aku ketika dia ngomong sekali diem, dua kali diem, tiga kali diem, sampai beberapa kali itu aku diem. Tapi nih orang udah tua tapi ngomongnya nyelekit banget, kalau nggak aku lawan dia nggak tahu salahnya di mana, bener nggak? Jadi nanti kalau dia ngomong lagi aku lawan aja. Maaf ya teman-teman, hari ini vlognya sangat nggak banget. Terserah kalian ya, mau ditonton silahkan ambil baiknya, buang buruknya. Kalau misalkan ini buruk untuk kalian jangan ditonton, skip aja ya, nggak penting juga nonton video ini kalau misalkan ini nggak bermanfaat. Tapi kalau ini bermanfaat silakan teman-teman dengerin saran aku, jangan pernah ngurusin tetangga kalian selagi dia nggak minta makan di kamu, nggak ngerepotin di kamu, nggak nyusahin kamu. Jangan pernah ngurusin tetangga kamu. Kalau aku ya nggak pernah teman-teman, nggak pernah ngurusin mereka gitu ya, nggak pernah. Alhamdulillah tetangga lama aku semuanya baik, cuman dia aja karena dia orang baru teman-teman ya, bukan tetangga kanan kiri sih ya teman-teman, adalah ya di sebelah sananya lagi gitu ya, masih sekitaran satu RT, dan hanya satu orang itu doang, yang lain baik semuanya, yang lain udah ngerti aku orangnya istilahnya nggak pernah bisa bertengkar sama orangnya apa ya tuh. Aku kalau kayak gini emosi teman-teman, maaf ya kalau misalkan vlog ini kurang menarik hari ini, bikin aku emosi gitu, karena selama ini aku nggak pernah digituin sama orang. Dari aku masih gadis ya teman-teman, aku itu nggak pernah keluar untuk gosip atau untuk ngobrol apa gitu sama orang yang nggak penting gitu ya. Kalau misalkan keluar ya saatnya misalkan ada rujakan aku ikutan rujakan, ada makan-makan bareng aku ikut makan-makan bareng, ada masak-masak aku ikutan masak-masak. Di sini maupun waktu aku kecil, waktu aku belum nikah di kampung, aku selalu ikutin alur masyarakat gitu ya teman-teman. Aku selalu ikut masak-masak bareng, apa-apa bareng. Di sini juga aku selalu bikin vlog kalau misalkan ada acara masak-masak. Terus aku suka bikin bikin video lah istilahnya untuk mendokumentasi acara 17 Agustusan. Waktu aku di kampung juga aku sering kayak gitu. Tapi sekarang ketika ada yang bilang aku enggak berpartisipasi, kurang bergaul, kurang keluar, enggak pernah keluar, itu rasanya seperti disakitin. Ya pokoknya disakitin lah namanya. Apalagi ngomongnya di depan
tukang sayur yang di sana notabene banyak ibu-ibu yang pada kumpul. Nah itulah alasannya kenapa aku males sekali kalau belanja sayur langsung ke tukang sayur. Aku selalu memilih belanja online, tapi sekarang tadi aku belanja ke tukang sayur pagi-pagi itu sengaja pagi-pagi aku ke tukang sayur untuk masak ya teman-teman. Pagi ini aku mau masak, tapi malah aku curhat dulu ya sama kalian semua. Semoga ya video ini ada manfaatnya lah ya. Kalaupun tidak ada manfaatnya ya udahlah, nggak usah didengerin, silahkan kalian skip aja videonya, jangan ditonton gitu ya. Mungkin ya segini aja lah ya teman-teman videonya. Nih memorinya udah penuh juga, mohon maaf atas segala kekurangan aku. Mungkin aku emang banyak kekurangan, aku introspeksi juga sih ya teman-teman. Ini aku bikin video juga sebagai pembelajaran. Niat aku baik ya teman-teman, untuk sebagai pembelajaran buat kalian semua. Kalau kalian bertetangga nggak usah ngurusin tetangga kalian, ya udah bertetangga yang baik aja. Misalkan kalau kalian ngumpul makan-makan yang ikutan makan ikutan gitu, nggak usah ngomongin yang nyakitin. Bu, kok kenapa kamu nggak pernah keluar, bla 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 bla, kok kamu pokoknya sampai nyakitin, sampai ngatain duit kamu udah banyak. Aku ya orang itu sampai ngatain duit kamu udah banyak. Amin, aku bilang kan amin kalau duit aku udah banyak. Padahal ngapain kalau duit aku udah banyak, kalau aku kerja terus di rumah ngejahit gitu ya. Ngapain juga kalau duit aku udah banyak, suami aku kerja gitu kan. Nggak bakalan kan suami aku kerja, aku apa gitu. Ya dia mah cuman bisa menilai kelihatan enak tanpa nggak tahu orang itu bagaimana gitu ya. Ya tinggal tunggu aja orang kayak gitu pasti kena batunya ya teman-teman. Aku nggak mau bertengkar aslinya, tapi karena dia kayak gitu, kalau sekali lagi dia ngomong, liatin aja aku pasti bakalan balas. Tapi kalau dia masih nggak bisa sadar dengan kesalahannya, ya udah aku mulai menjauh aja, nggak usah deketin dia, kayaknya begitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas sudah dengerin gitu ya, sudah dengerin video ini. Terima kasih yang udah dengerin video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap baik-baik saja, jangan marah, jangan ikutan marah. Kalian cukup dengerin aja ya udah. Segini aja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi, bisa lebih mengontrol emosi ya. Tapi kalau kayak gini aku kan udah ngontrol ya teman-teman, udah berusaha untuk nggak kayak gini. Tapi orang itu mulai gitu, jadi kalau aku nggak dimulai, nggak bakalan mulai duluan gitu ya, kalau aku nggak dimulai nggak bakalan ngebales ya teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.